Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini adalah kelompok 1. Baiklah, selanjutnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sebelah kanan ada Ajeng, saya Endin, kemudian Asti, Uang, dan Irma. kami di sini akan menjelaskan mengenai Theory of Mind. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Theory of Mind. Theory of Mind adalah cabang ilmu kognitif yang menyangkut pemahaman kita tentang pikiran diri dan pikiran orang lain. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan theory of mind pada manusia. Tahap pertama itu ketika bayi baru lahir, lebih menyukai wajah seseorang dibandingkan stimulus yang lainnya. Yang kedua, bayi beberapa minggu mampu menirukan ekspresi wajah. Yang ketiga, dalam 2 bulan, bayi sudah mampu memahami dan berekspresi terhadap keadaan emosional pengasuhnya. Yang keempat, pada bayi usia 1 tahun, mampu mengamati ekspresi orang dewasa dan menggunakannya untuk menentukan tingkah laku berikutnya. Selanjutnya, bayi berusia 2 tahun, mampu menyimpulkan keinginan orang lain hanya dari tatapan matanya. Selanjutnya, bayi berusia 3 tahun dapat mengenali ekspresi wajah gembira, sedih, marah. Terus, selanjutnya yang 5 tahun, bayi sudah memiliki kemampuan dasar untuk membaca pikiran orang lain. Kemudian berkembang lagi pada masa remaja, anak tersebut mampu membaca pikiran yang lebih maju lagi. Selanjutnya, saya akan membicarakan 5 tahap bagaimana cara membaca pikiran orang lain. Yang pertama adalah kenalilah orang lain. Jadi, semakin kita mengenal lawan bicara kita, maka kemampuan membaca pikiran akan meningkat. Contohnya, dalam jangka 2 bulan, kita dapat lebih mengenali apa yang orang lain pikirkan dan rasakan, karena kita telah mengamatinya dalam berbagai situasi. Poin yang kedua adalah minta umpan balik. Kita bisa meningkatkan kemampuan membaca dan menanyakan kebenaran dari tebakan kita. Ih, lagi seneng ya? Kok tahu sih? Iya, kelihatan tuh. Poin yang selanjutnya, poin ketiga, yaitu perhatikan bagian atas dari wajah. Jadi, mata seseorang adalah sumber penanda yang paling kaya dibandingkan bagian lain di wajah. Contohnya, berikut ini adalah contoh emosi palsu. Kita bisa lihat dari bagian bawah wajah. Kita bisa lihat dari bibir yang memaksakan senyuman. Emosi utama biasanya bisa dilihat dari bagian atas wajah, biasanya di sekitar mata. Poin yang keempat, lebih ekspresif. Jadi semakin kita ekspresif, semakin banyak pula kita akan mendapatkan informasi mengenai kondisi emosional dari orang lain di sekitar kita. Jadi apabila kita merasa sedang marah atau sedang senang, emosi ini akan dilihat oleh orang lain. Poin yang terakhir, poin yang kelima adalah santai. Jadi jika kita merasa tegang, teman bicara kita atau lawan bicara kita akan merasakan hal yang sama. Begitu sebaliknya, apabila kita sedang merasa senang, lawan kita pun akan merasakan hal yang sama. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang inti dari membaca pikiran. Poin pertama itu ada bahasa tubuh. Kita dapat mengetahui emosi dasar seseorang dilihat dari bahasa tubuhnya. Sebagai contoh, rasa takut. Yang kedua, yaitu ekspresi wajah, terlihat dari mata, otot-otot, dan di sekitarnya. Sebagai contohnya, rasa senang. Setelah kita mendengar penjelasan dari teman-teman tadi, perlu kita ingat bahwa ekspresi emosi bisa berbeda di berbagai budaya.
ekspresi emosi sedih di budaya tertentu bisa jadi diinterpretasikan sebagai emosi yang berbeda di budaya lain. Jadi jika kita ingin membaca pikiran seseorang, kita perlu memperhatikan unsur budaya yang berlaku di tempat tinggal orang tersebut. Jadi jangan sampai salah tebak. Kita juga tidak bisa mengesampingkan fenomena membaca pikiran ini sebagai sebuah fenomena yang biasanya diasosiasikan dengan kemampuan supranatural. Sebab percaya atau tidak percaya, memang ada orang-orang yang mampu membaca pikiran yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, seperti anak indigo.